ke agribisnis bagi petani-petani atau pelaku utama dan juga pelaku usaha yang punya kesiapan modal bisa membeli langsung mulsa anorganik atau mulsa plastik ini. Tetapi bagi pelaku usaha atau pelaku utama yang tidak punya akses di permodalan, kita anjurkan menggunakan mulsa organik atau jerami. Karena prinsip kerjanya sama, mengurangi penguapan dan menekan pertumbuhan gulma. Memang kedua mulsa ini punya kekurangan masing-masing. Kekurangan dari mulsa jerami ini gampang diterpa angin jika tidak dikemas, tidak dikelola dengan baik. Juga mulsa plastik ini itu agak sulit diterpa angin. Jadi itu juga tergantung dari pengelolaan. Tapi pada prinsipnya kedua mulsa ini sama-sama menguntungkan. Dan seperti yang saya katakan tadi, mulsa jerami ini diperuntukkan bagi petani kita yang tidak punya akses atau belum bisa membelikan mulsa plastik. Mulsa, pemirsa, plastik ini istilah ilmiah pertanian disebut mulsa, ya. Mulsa, ya. Mulsa jenis plastik apa? Untuk mulsa ini, kalau ada petani dan kebanyakan banyak petani kita di Nusa Tenggara Timur, umumnya di Kabupaten Kupang, sudah menggunakan mulsa. Ketika ada petani atau pelaku utama kita yang berminat membudidaya tanaman apa saja, khususnya hortikultura, baik hortikultura sayur-sayuran daun maupun buah-buahan, itu tinggal kita menanyakan mulsa plastik untuk pertanian. Itu di toko-toko penyedia sarana prasarana bidang pertanian itu sudah tersedia. Jadi hanya satu jenis mulsa plastik yang dijual adalah khusus untuk hortikultura, sayuran dan sayuran buah-buahan. Saya bisa bantu kok, Kakak? Ini lanjar, namanya lanjaran. Jadi lanjaran ini nanti untuk membantu tanaman ini bisa kokoh ketika dia berbuah. Cara mengikatnya ini ala petani. Ala petani. Jadi kita sengaja menggunakan tali yang mudah didapat oleh petani, tali rafia. Kalau tidak ada tali rafia pun bisa dari tali goang. Jadi mengikatnya seperti biasa. Jadi prinsipnya bagaimana kayu ini tidak saling terlepas dari ikatan supaya dia tidak rebah. Jadi sehingga kita mengikatnya sedikit erat, kuat. Sehingga ketika ada angin, jadi dia tidak mudah goyah. Pemirsa, seru. Kita pun kakak penyuluh bilang, karena jenis tanaman melon ini jenis tanaman yang merambat. Jenis tanaman ini membutuhkan kayu penyangga yang disebut lanjar. Seperti yang Anda lihat, lanjar diikat, cara ikatnya seperti itu, diikat silang. Seperti itu. Lanjar ini untuk rambatan tumbuhan melon ini. Sehingga kalau dia berbuah, buahnya menggantung. Ada dua model penerapan teknologi pertanian lahan kering yang diperkenalkan ke tumpung kakak-kakak penyuluh dari Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Kupang atau yang disingkat BP4K. Dua model teknologi dimaksud adalah pemanfaatan lahan sawah, lahan pekarangan rumah. Kalau di lahan pekarangan, dong tanam di plastik polybag. Yang dong perhitungkan selain penerapan teknologi pertanian lahan kering dengan menghemat